Pada video ini, kita akan membahas mengenai pendahuluan dari mekanika bahan. Pelajaran ini kadang-kadang dikenal juga sebagai mekanika kekuatan bahan, strength of material, atau juga mechanics of material. Jadi mekanika bahan atau mechanics of material ini adalah cabang dari mekanika terapan. Ya, di sini kita mempelajari efek internal dari tegangan atau stres dan regangan atau strain pada benda padat yang mengalami berbagai jenis pembebanan atau loading. Stres atau tegangan ini dikaitkan dengan kekuatan dari bahan yang membentuk suatu benda. Ya, jadi benda itu terbuat dari apa? Itulah yang dikaitkan dengan stres, ya, kekuatan dari materialnya. Kalau strain ini adalah merupakan ukuran deformasi dari sebuah benda. Tujuan utama dari pelajaran mekanika bahan ini adalah kita mau menentukan atau menghitung tegangan atau stres dan juga komponen-komponen tegangannya, regangan atau strain dan juga komponen-komponennya, dan juga perpindahan atau displacement beserta komponen-komponennya dari sebuah struktur yang mengalami pembebanan. Benda-benda padat yang dipertimbangkan dalam pelajaran ini adalah termasuk batang, ya, yang mengalami beban aksial, atau poros yang mengalami beban puntir, balok yang mengalami bending, dan juga kolom atau tiang atau pilar yang mengalami beban kompresi atau beban tekan. Kenapa penting untuk mempelajari mekanika bahan? Dalam proses kita mendesain semua jenis mesin atau struktur, ya, seperti contohnya pesawat terbang, bangunan, jembatan, motor, kapal laut, dan lain-lain, adalah sangat penting untuk mengetahui secara menyeluruh tentang dasar-dasar mekanika bahan. Kenapa? Karena banyak rumus-rumus maupun aturan-aturan dalam perancangan itu didasarkan pada prinsip-prinsip dari mekanika bahan ini. Sebagian besar bagaimana proses memecahkan permasalahan dalam mekanika bahan itu dimulai dengan menginvestigasi secara terperinci bagaimana gaya-gaya eksternal dan gaya-gaya internal yang bekerja pada suatu benda setimbang yang dapat mengalami deformasi. Bagaimana caranya? Pertama, kita tentukan pembebanan apa saja yang bekerja pada benda tersebut bersamaan dengan kondisi-kondisi dari tumpuan-tumpuannya. Kemudian, gaya-gaya reaksi dari tumpuan dan gaya-gaya internal pada setiap elemen dari struktur dihitung dengan menggunakan hukum-hukum dasar kesetimbangan statika. Dalam analisis dari statika struktur, jumlah gaya-gaya pada segala arah itu adalah sama dengan 0, sehingga akibatnya struktur tidak mengalami percepatan atau struktur tidak bergerak. Apabila statika cukup untuk menganalisa sebuah struktur, maka struktur tersebut kita kenal sebagai statically determinate atau statis tentu. Keadaan lain adalah namanya statically indeterminate atau statis tak tentu. Ini adalah kasus di mana permasalahan struktur tidak dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan statika saja. Jadi statika tidak cukup untuk menyelesaikan kasus ini. Dalam mekanika bahan, kita mempelajari tegangan dan regangan yang terjadi pada sebuah benda dan benda ini memiliki dimensi finite yang dapat mengalami deformasi apabila dibebani. Apa itu dimensi finite? Itu artinya dimensi ini memiliki ujung atau titik akhir. Kebalikan dari finite adalah infinite. Untuk menghitung tegangan dan regangan ini, kita mempergunakan sifat-sifat fisik dari bahan dan juga disertai dengan berbagai hukum-hukum dan konsep-konsep teoritis. Sifat-sifat fisik dari bahan ini kita dapatkan dari percobaan-percobaan yang teliti yang dilakukan di laboratorium. Berdasarkan analisis deformasi dari suatu benda, maka mekanika bahan dapat memberikan informasi-informasi penting tambahan, sehingga sekarang
Informasi tambahan ini dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah statically indeterminate, ya, di mana statik sendiri hanya dengan menggunakan statik tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahannya. Pada mekanika bahan, analisis teoritis dan hasil dari eksperimen memiliki peran yang sama pentingnya. Teori digunakan untuk menurunkan rumus-rumus dan persamaan-persamaan yang dapat memprediksi bagaimana perilaku mekanik dari bahan-bahan. Akan tetapi, rumus-rumus ini tidak akan bisa kita pergunakan secara langsung dalam desain praktis, kecuali jika sifat-sifat fisik bahan sudah diketahui. Lebih jauh, tidak semua masalah praktis dapat diterima hanya dengan analisis teoritis. Jadi dalam kasus-kasus seperti ini, pengujian fisik merupakan suatu keharusan, harus dilakukan. Dalam perkembangan historisnya, mekanika bahan merupakan perpaduan yang menarik antara teori dan eksperimen. Pada awal mulanya, mekanika bahan berasal sekitar awal abad ke-17. Ketika itu orang-orang terkenal seperti Leonardo da Vinci dan Galileo Galilei melakukan percobaan untuk menghitung kekuatan dari kabel, batang, dan balok. Walaupun pada saat itu teori mereka belum memadai, ya, menurut standar sekarang yang dapat menjelaskan hasil pengujian mereka. Sebaliknya, ada ahli matematika terkenal, Leonhard Euler. Dia telah mengembangkan teori matematika untuk menghitung permasalahan-permasalahan pada kolom, itu kolom, tiang, atau pilar. Dan dia dapat menghitung beban kritis pada kolom pada sekitar tahun 1744. Jauh sebelum adanya bukti eksperimental yang dapat menunjukkan bahwa betapa pentingnya hasil penemuan Euler ini. Tanpa adanya pengujian yang tepat untuk mendukung teorinya, hasil penemuan Euler akan tetap tidak dapat dipergunakan selama lebih dari 100 tahun. Meskipun pada saat ini kita tahu penemuan Euler adalah merupakan dasar untuk mendesain dan menganalisis pada sebagian besar masalah-masalah pada kolom atau tiang. Pada awal abad ke-19, metode pengujian bahan meningkat dengan drastis. Banyak penelitian eksperimental dan teoritis mengenai subjek ini dilakukan, terutama di Prancis, oleh tokoh-tokoh seperti Saint-Venant, Poisson, Lamy, dan Navier. Selama bertahun-tahun, banyak masalah-masalah mendasar tentang mekanika bahan telah dipecahkan. Untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks, diperlukan teknik matematika lanjut, penguasaan teknik matematika lanjut, dan komputer yang canggih. Akibatnya, mekanika bahan sekarang telah meluas ke bidang mekanika lainnya, seperti teori elastisitas dan teori plastisitas. Baik, sekian dulu video kita ini, video mengenai introduction. Pada video yang berikutnya, kita akan membahas atau mereview ulang mengenai statika struktur sebagai basis dari pelajaran kita ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Sekian dan terima kasih.